Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Ngasbun Egar MPD selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Herton MM selaku Ketua Panitia Diklat. Yang kami hormati Bapak Abdul Muiz selaku anggota dari Master Nusa, dan yang kami hormati ini kami banggakan luar biasa sekali narasumber kita pada sore hari ini, Mas Eko Sudinuryanto. Selamat sore Mas Eko. Selamat sore, Mbak. Alhamdulillah, sehat ya Mas, sehat terus biar bisa terus bersama Master Nusa ini. Amin Mbak, amin. Iya, dan yang kami banggakan, kami hormati Bapak Ibu peserta diklat pembelajaran, video pembelajaran, yaitu dengan menggunakan aplikasi Reader Forest dan Movizu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, sehat semua nggih pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus semangat nggih Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam kondisi apapun kita tetap semangat dan terus semangat belajar dan mengembangkan ilmu kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bersama dalam diklat yang sama, yaitu video pembelajaran dengan aplikasi Reader Forest dan Movizu yang diselenggarakan oleh Master Nusa. Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini juga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan. Maka dari nikmat Allah tersebut pantas sekali kita mengucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kelak kemudian. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, peserta diklat di hari yang kedua, dari ini merupakan Zoom yang terakhir pada diklat kita 4 hari ini, karena besok 2 hari terakhir kita fokus dengan mengerjakan LK dan berkoordinasi melalui WA Group. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa Zoom kita lakukan 2 hari dari yang pertama, dan ini merupakan Zoom kita yang terakhir. Besok kita melalui koordinasi melalui WA Group. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, sebelum diklat kita laksanakan dan sebelum kita mendengarkan lanjutan dari materi yang disampaikan oleh Mas Eko selaku narasumber kita sore hari ini, maka lebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga diklat yang kita laksanakan di hari yang kedua ini dan sampai purna diklat 4 hari ke depan, kita senantiasa diberi kelancaran dan diberi kemudahan. Tentunya yang paling penting ilmu yang kita dapat pada diklat kali ini membawa manfaat dan berkah buat diri kita khususnya dan pada anak didik kita dan masyarakat di sekitar kita. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum dari Mas Eko, perlu kami sampaikan bahwa Master Nusa adalah banyak sekali menyelenggarakan diklat dan menawarkan kepada Bapak Ibu semua berbagai macam diklat tentang kependidikan yang akan berlanjut besok, yaitu masih ada 2 diklat di bulan ini Bapak Ibu, yaitu ada komik digital, kemudian juga penyusunan buku ajar berbasis HOT. Jadi mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini kebetulan juga sudah mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Master Nusa besok, boleh untuk Bapak Ibu yang belum daftar bisa mengikuti, dan insya Allah semuanya akan membawa kita semakin meningkatkan kreativitas inovasi kita sebagai pengajar, tentunya tidak hanya mengembangkan keilmuan kita, tetapi juga bagaimana kita bisa menyajikan hal-hal yang baru dan menarik bagi peserta didik kita dan juga bermanfaat kepada orang lain. Demikian, langsung saja biar waktunya tidak terlalu banyak saya gunakan untuk berbicara di depan Bapak Ibu, langsung saja kita
dengarkan, kita simak bersama pemaparan materi yang kemarin sudah render forest dan kita lanjut ini di Movizu. Mungkin dari Bapak Ibu sebelum Mas Eko menyampaikan materi yang lain, adakah atau nanti ya langsung saja ketika muncul suatu unek-unek di benak Bapak Ibu bisa langsung disampaikan kepada Mas Eko, dan boleh sambil Bapak Ibu dipersiapkan cemilannya, minumannya ya, kopi atau teh, karena kita sampai 17.30 nanti kira-kira. Jadi santai saja nggih, tapi tetap disimak dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Baik, yang kami hormati Mas Eko Sudinuryanto, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Fitri. Yang kami hormati Bapak Ngasbun selaku Direktur Pasca Sarjana, Bapak Hartono selaku Ketua Panitia dari kegiatan Diklat video berbasis animasi ini, Mbak Fitri dan Mas Muiz. Dan tak lupa Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, tetap semangat karena sore-sore seperti ini, dikala orang lain sudah berjibaku dengan kegiatan rumah tangga, Bapak Ibu masih menyempatkan diri untuk kegiatan pada diklat video berbasis animasi ini dalam rangka peningkatan kompetensi. Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada sore hari ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Yang ketiga kalinya, terima kasih untuk kesekian kalinya kami atau saya diberi kesempatan untuk sharing bersama Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan media pembelajaran yang menjadi salah satu konten untuk PJJ kita pada masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu, saya berangkat dari sebuah quotes, itu masa depan adalah milik bagi orang-orang yang mau belajar, Bapak Ibu. Jadi dengan quotes tersebut saya punya prinsip bahwa kita sebagai guru harus terus belajar. Jadi selain itu kita punya quotes lagi yaitu berani mengajar, jangan pernah berhenti belajar. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena tadi sedikit terlambat ya Bu, sekitar 10 menit karena saya istilahnya baru turun ya. Baru turun mengudara, kemudian langsung setting tempat di Ugris ya, dengan kegiatan Master Nusa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin Bapak Ibu tadi malam sudah mencoba, sudah mengutak-ngutik komputernya yang berkaitan dengan animasi, dan mungkin ada yang sudah menghasilkan karya nih Bapak Ibu nih. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan saya coba mulai dari awal Bapak Ibu. Karena saya menyadari kemarin itu ternyata kemarin di tempat saya hujan Bapak Ibu. Nah, jadi koneksi internet itu agak terganggu. Tapi mudah-mudahan dari kemarin apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan bisa membuat sebuah karya atau membuat sebuah video yang sederhana tidak apa-apa Bapak Ibu. Oke. Tentunya hasil dari produk Bapak Ibu nanti akan mewarnai Bapak Ibu, mewarnai dari apa yang sudah dibuat ya untuk menjadi konten PJJ Bapak Ibu. Jadi intinya siswa itu pengen sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Contoh kecil, Bapak Ibu lihat tayangan saya. Ini tayangan saya ini agak sedikit berbeda ketika ini saya gunakan untuk pembelajaran Vicon dengan anak-anak Bapak Ibu. Jadi beda kalau misalnya kita hanya dengan background yang dengan background yang tembok atau background yang kurang menarik gitu. Nah, tapi ini dengan modal 17.000 Bapak Ibu. Nah, saya bisa membuat studio mini Bapak Ibu. Nah, jadi intinya ini kan background semua Bu. Nah, jadi saya hanya menempel-nempel saja nih. Jadi ini seakan-akan saya berada di studio. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi sebuah software ini free, open source Bapak Ibu. Jadi namanya OBS. Nah, nanti Bapak Ibu bisa oprek itu. Jadi ini bisa digunakan untuk membuat studio Bapak Ibu. Nah, jadi
kesannya beda ketika anak kita ajar lewat ini. Kan kita bisa ini memancing kreativitas anak juga. Pak, itu cara gimana membuatnya? Nah, kita nanti bisa ajari mereka. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Saya akan share dulu. Bapak Ibu, saya akan share dulu blog saya. Maaf, bukan blog ya. Google Bapak Ibu. Saya tak buka Google dulu. Atau yang ini, ada yang mau dikonfirmasi dari dua software tersebut? Atau ada yang sudah punya pengalaman dari membuat semalam, misalnya sudah mencoba untuk menghasilkan karya dari Render Forest? Saya tak sambil menunggu Google saya, Bapak Ibu. Oke, ini saya share lagi, Bapak Ibu. Ya. Oke, ini sudah tampil Google saya, kemudian saya masuk di renderforest.com, Bapak Ibu. Renderforest.com. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu sudah login, maka di sini akan muncul nama Bapak Ibu, username ya, username Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan memulai mempraktekkan cara membuat video berbasis animasi dengan menggunakan Render Forest. Sebenarnya Bapak Ibu banyak sekali pilihan yang ada di internet Bapak Ibu. Nah, terutama guru-guru yang kreatif itu pasti sudah mengenal tentang ini software Powtoon, kemudian Create Studio, kemudian ada Animaker dan lain sebagainya ya. Tapi kalau saat ini saya merekomendasikan kita pakai yang Render Forest. Tapi dalam sebuah software itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing Bapak Ibu. Dan nanti untuk kekurangan yang ada di Render Forest ini bisa kita tutupin dengan KineMaster ataupun Filmora. Dan nanti akan coba saya share pengalaman saya dalam membuat animasi tersebut kepada Bapak Ibu. Oke, saya mulai dari My Video Bapak Ibu. Ketika kita klik My Video, Bapak Ibu nanti akan dihadapkan pada tampilan di mana di situ ada storage Bapak Ibu. Sebuah penyimpanan ya. Jadi di situ nanti akan muncul semua karya yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Ya. Itu ya, yang pernah Bapak Ibu buat. Seperti ini. Ini ada yang kemarin baru saja kita selesaikan ya. Jadi welcome to my video, kemudian ini selamat datang dan sebagainya. Ya. Lalu Mbak Fitri, tampilan saya apakah ini sudah macam-macam karya yang sudah saya buat? Oke. Iya, sudah Mas. Ya, saya takutnya seperti kemarin Mbak, saya ngomong malah tampilannya berbeda dengan yang ada di Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu di sini ada sekitar berapa ya? Sekitar 20 ada Bapak Ibu. 20-an itu ketika Bapak Ibu membuat itu secara otomatis akan tersimpan dalam sistem Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya kok penuh, nah mungkin buat akun lagi Bapak Ibu. Buat akun ya. Kan free Bapak Ibu ya. Nah, gratis kita buat akun lagi. Nah, nanti Bapak Ibu diberi kesempatan atau diberi space lagi Bapak Ibu. Space kosong ya. Nanti Bapak Ibu silakan isi Render Forest lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah ketika ini sudah ada di sini, Bapak Ibu pengen membuatnya atau mengeditnya lagi bisa Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya mau downloadnya lagi juga bisa ya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir. Video yang sudah selesai bisa di-download lagi atau bahkan bisa diedit lagi Bapak Ibu. Gitu. Oke, saya mulai dari new saja ya. Kalau ini kan sudah saya anggap sudah jadilah ya. Jadi saya mulai dari awal supaya nanti Bapak Ibu yang kemarin ketinggalan karena saya menyadari kemarin agak ini ya gangguan dari internet, terus kita juga kesannya terburu-buru ya. Oke, saya klik new Bapak Ibu. Nah, saya klik new. Nanti juga saya ajarin cara membuat intro Bapak Ibu. Nah, intro. Nah, sebentar saya tulis intro. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Mas. Halo? Mas Eko, itu ya. Tampilannya masih yang hasil kemarin percobaan kita latihan itu loh. Siap. Saya tak stop dulu, Mbak. Nah, ini Mbak Fitri harus sigap ini ketika saya ngomong beda. Oke, saya share lagi Bapak Ibu. Nah, ini. Oke, tampilan saya video templates for all your needs ya. Jadi di situ
nanti saya akan ini ada animation ya. Jadi di situ ada all, ada animation video, ada intros and logos. Nanti kita juga belajar ini Bapak Ibu ya. Kita ada dua menu nanti dan sub menu ya. Sub menunya ini banyak sekali Ibu. Jadi ada explainer animation, ada product or service promotion dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan pilih aja ini explainer animation. Nah, explainer animation. Nanti Bapak Ibu saya kasih trik juga membuat video promosi. Ya, ini juga ini kita juga sebagai seorang guru, sebagai seorang pengusaha kan bisa juga sah-sah saja Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kita pilih aja ini. Nanti Bapak Ibu juga ini bisa coba yang lain Bapak Ibu ya. Tapi saya mendemonstrasikan untuk yang video yang pertama ini ya. 3D Explainer Video Toolkit. Saya klik aja. Siapa sih Pak? Tahunnya pada nikah semua Pak. Halo, Mas Muiz, mungkin bisa di mute kan ini? Ya. Bu Fitria, tolong di mute. Bu Fitria, Bu Fitria, ya. Halo. Mungkin yang teman-teman atau Bapak Ibu yang belum berkepentingan untuk bertanya, silakan di mute dulu ya. Ya, oke, Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah milih ini, ya, tadi kan kita pilih 3D Explainer Video Toolkit. Kemudian kita pilih Create Now langsung aja. Kita tidak usah baca ini, ya. Nah, ini ada deskripsi dari produknya ini ya. Langsung kita pilih Create Now saja. Nah, Create Now. Oke, kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. Oke, saya stop dulu. Saya khawatirnya nanti tampilan saya berbeda. Jadi setiap saya pindah scene, pindah tampilan, saya coba untuk stop. Ya, oke. Di sini ada add scene, kemudian ada load up preset, ada type your script. Ya, kemarin kita belajar dari ini, dari add scene ini, dari membuka dari nol, Bapak Ibu, dari slide kosong. Tapi untuk yang tengah ini, nah ini Bapak Ibu nanti dipandu, Bapak Ibu, dipandu atau dibantu untuk membuat sebuah alur cerita. Jadi Bapak Ibu contoh yang ini ya, langsung saya kaitkan dengan misalnya iklan atau misalnya Bapak Ibu mau berbisnis, itu silakan bisa memilih yang tengah ini Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendevelop dari awal, mau mengembangkan dari awal ini, dari nol, bisa pilih yang add scene. Nanti pilihan ada pada Bapak Ibu, silakan nanti mau dicoba silakan. Contoh saja, misalnya kemarin saya iseng-iseng ketika saya posting ini video promosi sekolah Bapak Ibu. Saya buatnya dari ini Bapak Ibu. Nah, kemudian iseng-iseng saya posting di Facebook, kemudian saya tambahi ini captionnya itu, ayo siapa yang mau pesan silahkan chat me, nah gitu. Ternyata ada yang tertarik Bapak Ibu. Ya, kemudian saya buatnya dari sini Bapak Ibu. Nah, saya tunjukkan ya. Sekarang saya nanti untuk AdSense nanti bisa kita kembangkan nanti. Nah, sekarang untuk yang instan, untuk yang cepat, Bapak Ibu nanti bisa pilih yang load a preset. Saya klik aja ini. Klik, kemudian saya pilih create. Nah, ada proses seperti ini. Nah, oke, saya stop dulu Bapak Ibu. Nah, stop dulu. Oke, saya share lagi. Ya. Oke, di sini dari atas ya. Ini untuk yang Bapak Ibu yang punya bisnis. Nah, yang punya iklan, misalnya mau punya kegiatan, silakan untuk menggunakan ini. Jadi yang ini real estate business promotion. Jadi ini adalah promosi untuk bisnis real estate ya. Kemudian ini social sites network, social networking site promo. Nah, kemudian ini karir center promotion. Nanti Bapak Ibu silakan pilih aja sendiri. Online store promotion. Nah, jadi Bapak Ibu yang punya toko online silakan bisa gunakan ini ya. Kemudian ini ada social media promo video, kemudian ada success story sample. Nah, kemudian ada ini untuk motivasi teman-teman, untuk motivasi siswa-siswa bisa Pak Ibu. Jadi bagaimana untuk mengkait kiat-kiat untuk sukses ya. Nah, itu nanti bisa dari sini. Kemarin saya buatnya ini berdasarkan ini. Nah, ini Pak Ibu. Online education promotion ya. Tinggal kita ganti dikit-dikit aja Pak Ibu. Nah, kemudian untuk yang ini bisa kita gunakan untuk kemarin saya iklan pelatihan blog, Bapak Ibu. Nah, pelatihan website. Itu bisa gunakan ini, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita sudah cocok, kita bisa gunakan ini mana nih sebentar.
Kalau misalnya saya punya sebuah apa ya, bimbel misalnya ya. Punya bimbel, nanti bisa pilih yang sebentar. Nah, ini misalnya ya. Oh, kalau ini music creator apps promotion, enggak pas ini. Kita cari yang sebentar, Bapak Ibu. Untuk motivasi aja wes ya. Nanti Bapak Ibu pilih-pilih aja sendiri nanti ini. Atau ini learn and teach with us ya. Oke, saya klik aja. Nah, use ready story ya. Use ready story. Saya klik aja. Disediakan untuk ini apa kaitannya dengan alur cerita. Kita diawali ini ya. Kita tinggal ganti-ganti aja Bapak Ibu. Nah, coba kalau kita preview ya. Kita preview nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Oh, karena ini belum ada perubahan. Harus ada paling enggak sedikit perubahan Bapak Ibu. Oke, saya coba klik yang depan ini. Saya pilih ini. Temui Eva. She is a student of SMP 2 Demak misalnya ya. Oke, saya close saja, saya save and close. Kemudian ini bisa kita gunakan untuk sebagai alur cerita ya. Jadi nanti kita tinggal ganti-ganti aja nih. Type your text, kemudian ini kita ganti. Nanti alurnya kan akan nyambung Ibu, membantu ide-ide kita ya. Coba saya preview Ibu. Saya free preview. Ada proses sebentar Ibu. Nah, ini your video is in a queue ya. Untuk lama tidaknya ini tergantung pada satu adalah koneksi internet ya. Yang kedua adalah jumlah slide Bapak Ibu ya. Jumlah slide yang Bapak Ibu gunakan. Oke, ini ada exporting 89, kemudian 90, kemudian sebentar harus sampai 100 Bapak Ibu. 91, 92, ya. 94, 95. Oke, 100 ya. Kita tunggu. Ini rendering finish applying audio. Kita tunggu sebentar. Oke. Ya, sudah hampir jadi Bapak Ibu. Oke, ini ya. Meet Eva. Nah, jadi temuilah Eva. Dia adalah seorang siswa dari SMP Negeri 2 Demak. Oh, belum ya? Oke, sebentar. Saya stop dulu, Pak. Oke, saya stop dulu. Oke, kemudian saya share lagi. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengganti-ganti ini aja. Mengganti orangnya mungkin, mengganti kalimat-kalimatnya ya. Kita coba. Ini. Kita sebentar. Saya play ya. Nah, ini.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengganti-ganti aja tulisannya ya. Jadi nanti bisa juga ditambah di apa ya, sekiranya di antara slide satu dengan slide yang lain Bapak Ibu mau menambahkan silakan nanti ditambah aja ya. Oke, nanti akan saya praktekkan ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu menghendaki nanti ini ya toh, ini kemarin kan saya apa ya, bahasanya itu saya akalin Bapak Ibu. Jadi ini kan ini harusnya berbayar ya untuk menjadikan ini hilang. Ya, kemudian saya bisa menggunakan Filmora ya. Jadi Filmora nanti bisa ditutup Bapak Ibu. Nah, kemudian saya bisa tutup dengan nama sekolah ya. Sekolah SMP bla 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 kan gitu. Atau misalnya ini Bapak Ibu punya sebuah apa ya, perusahaan atau punya usaha, silakan aja tulis ini. Nah, nanti bisa. Nah, selain bisa digunakan untuk video pembelajaran, bisa digunakan untuk sebagai video promosi atau bisnis ya. Nah, itu Bapak Ibu. Itu enaknya di render forest ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau misalnya ingin kembali ya, kalau misalnya sekiranya sudah betul ya, sudah sesuai silakan di-download. Kemudian kalau misalnya kembali silakan back to editing. Nah, ini seperti yang saya sampaikan kemarin untuk membuat video pembelajaran itu tergantung Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ini berkaitan dengan video promosi sekolah, ini kan saya yakin Bapak Ibu kan dari beberapa sekolah ini kan setiap tahun mengadakan promosi ya. Silahkan Bapak Ibu sekali-kali bervariasi promosinya. Jangan berupa leaflet terus, tapi ditambah juga dengan animasi seperti ini. Ya. Oke, nanti bisa di-download. Nah, kemudian bisa dipublish, tapi saran saya di-download aja dulu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kembali silakan back to editing. Saya klik kembali Bapak Ibu. Oke, saya stop dulu Bapak Ibu. Nanti supaya nanti tampilannya biar sama. Oke, kemudian saya masuk ke render forest lagi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekiranya kok di antara ini ya slide 1 dan slide 2 ini mau ada tambahan, silakan Bapak Ibu tambah aja. Klik sini depan ya, kemudian Bapak Ibu plus saja ini. Di samping kanan ini ada plus ya. Nah, klik aja. Nah, nanti akan ada tampilan pilihan ya, mana yang mau Bapak Ibu masukkan. Ya, saya stop dulu. Nah, saya banyak stop ini Bapak Ibu. Banyak stop ya supaya nanti biar tidak ada kendala ya ketika saya menyampaikan. Nah, tadi kan female ya, cewek Bapak Ibu. Nah, cewek ya. Kemudian Bapak Ibu bisa seperti ini ya. Nah, berarti saya akan memberikan ini oh ini misalnya jangan set ya. Nah, misalnya ini. Katakanlah woman giving a speech behind a tribune ya. Saya klik kemudian saya insert. Nah, ini akan tampil sini Bapak Ibu. Nah, jadi ini, kemudian ini ya, ini tambahan kita ya. Ini kemudian video bawaan dari render forest tadi. Nah, tinggal nanti kita nambahin teksnya Bapak Ibu. Nambahin teksnya. Kalau ini kan yang baru ini kan belum ada teksnya. Silakan Bapak Ibu nanti silakan berikan teksnya. Kalau Bapak Ibu ini yang teks yang ketiga ini, slide yang ketiga ini kan she's graduated this apa nih? This year, nah, misalnya gitu. Bapak Ibu bisa ganti dengan bahasa Indonesia mungkin ya. Dia lulus di tahun ini misalnya. Ganti aja dia lulus di tahun ini. Nah, kemudian save and close ya sudah. Ya, ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti apa-apa yang mau kita ubah silakan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ini mensikapi teks yang banyak Bapak Ibu. Nah, teks yang banyak itu nanti kita bisa integrasikan dengan PPT Bapak Ibu, dengan PowerPoint. Jadi misalnya untuk yang ini ya, untuk slide yang ke-3 dan ke-4 ini misalnya nih ya, saya mau menambahkan sebuah teks yang banyak ya. Ini kan tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa karena kita kan free ya. Ini kan gratis. Jadi kita dibatasi Bapak Ibu. Dan tulisannya pun agak besar Bapak Ibu, tidak bisa kecil-kecil ya. Karena kalau kita nanti memilih font, kita milih font aja itu sudah diarahkan untuk donasi, untuk bayar Bapak Ibu. Jadi kita sikapi aja, kita
siasati. Kalau bahasa yang tadi saya pinjam itu bahasa itu diakalin ya, diakali gitu ya. Nah, kita pakai PowerPoint Bapak Ibu. Kita coba kita tambahkan dulu ya, kita tambahkan di antara slide 3 dan 4 ini. Kita tambahkan ini kita plus ya, kita tanda plus ini. Kemudian kita coba nanti berikan animasi ya. Animasi layar turun ya. Oke, saya klik image ini, image kemudian saya pilih ini image holder. Nah, ini ada banyak pilihan. Yang atas ini khusus teks saja, jadi full gambar semua. Ya. Tampilannya enggak sama, Pak. Oh, tampilannya sama. Siap, siap. Saya ganti dulu, Pak. Oke, saya share screen lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa pilihan. Jadi kita harus ini ya variasi ya, pintar-pintar kita untuk mendesain, untuk mengcombine slide-slide mana yang kita tampilkan, Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama ini khusus untuk teks saja. Nah, jadi nanti gambarnya bisa dimasukkan di sini semua. Jadi full ya. Terus yang sampingnya ini berarti ya bedanya apa? Ini tuh image holder. Berarti 2 gambar nanti yang muncul. Jadi setelah satu tampil itu dalam satu slide ya, satu tampil lagi gitu. Yang bawahnya lagi 3 image holder ya, berarti 3 Bapak Ibu, 3 gambar. Nah, kemudian yang keempat ini adalah ini 4 image holder, 4 image holders ya. Jadi ini 4 kali tampilnya. Nah, ini kalau yang ini kombinasi antara animasi dan slide turun. Jadi nanti mana yang mau ditayangkan nanti bisa diupload di sini. Oke, katakanlah saya mau ini misalnya ya. Nanti untuk apa itu cewek atau cowoknya nanti bisa dipilih Bapak Ibu. Nah, ini karena ini contoh ya, saya klik aja. Saya klik aja, kemudian saya pilih insert. Nanti ada pilihan ya, female dan male ya. Nanti Bapak Ibu pilih aja sendiri nanti. Kalau yang cewek berarti yang female, kalau yang cowok berarti male ya. Nah, kemudian ini type your text, bolehlah nanti Bapak Ibu silahkan ketik teks ini tentang apa, misalnya gambar ini. Kemudian kalau mengupload, silahkan Bapak Ibu klik aja sini. Nah, klik, kemudian diupload Bapak Ibu. Diupload gambar mana yang mau disajikan. Berarti katakanlah atau contohnya misalnya saya mengupload ini Bapak Ibu. Nah, mengupload ini ya. Lalu tampilan saya apakah sudah ada tulisan ini diklat evaluasi? Oke. Siap. Belum. Ya, siap Bapak. Saya curiga ini, karena kalau saya berpindah ini pastinya ini kayaknya kok harus stop share ini. Nah, ini adalah gambar yang nanti akan saya upload Bapak Ibu. Nah, akan saya upload ya. Oke, akan saya open. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih done ya, done. Nah, seperti ini Ibu. Jadi nanti variasi. Jadi ada animasi dan animasi dan teks, kemudian animasi teks, ini masih animasi dan teks, ini animasi dan gambar, kemudian nanti mungkin animasi dan video atau hanya gambar saja. Nah, nanti Bapak Ibu yang meng-create sendiri nanti. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah silakan Bapak Ibu nanti ini bisa ditambah dengan tulisan ya. Misalnya kerjasama dalam IHT misalnya gitu Bapak Ibu ya. In-house training misalnya saya close, kemudian ada tulisan di bawahnya Bapak Ibu nanti ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah itu ini tunggu ada proses ini. Ada proses snapshot ya. Kita tunggu sebentar. Nanti di bawah slide ini ada tulisan. Nah, kalau misalnya kita tinggal juga tidak apa-apa, nanti dia juga akan tersimpan sendiri Bapak Ibu ya. Oke, kemudian saya klik sampingnya. Nah, kita sesuaikan. Oh, ini sudah sesuai. Oh, ini saya ganti kalimatnya, tinggal ganti aja Bapak Ibu. Kalau sudah nanti Bapak Ibu silahkan pilih di ini music. Kalau sebelum music ada style ya. Ada style, ada color, ada music, ada preview. Kita pilih style coba Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3D, ada flat look. 3D itu 3 dimensi itu sendiri. Kalau flat look itu gambarnya beda Bapak Ibu. Ini kesannya kan datar ya. Nah, 2 dimensi.
Kalau ini yang 3D look, ya, 3 dimensi. Nah, kita pilih ini aja. Nah, oke, kemudian kalau color, nanti ini bisa disesuaikan warna tulisan, ya. Bapak Ibu bisa lihat sini, ini adalah ada primary text, ini secondary text, ya. Primary text itu nanti bisa dicoba aja, ya. Jadi ini nanti disediakan sini, ya. Nanti bisa dipilih-pilih Bapak Ibu, ya, dipencet-pencet aja nanti. Nah, jadi warna pink, warna apa nanti bisa. Kemudian musik, ya, musik ini sebelum kita masuk ke preview, kita nanti bisa ini. Kalau misalnya tidak sesuai dengan musik ini ya kita hilangkan aja Bapak Ibu. Kita hilangkan aja. Kita hilangkan, kemudian kita coba. Saya pengen coba Unbeat Corporate Identity misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Atau mau cari yang lain, misalnya nih apa nih ya? Motivational deep house misalnya. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sesuai berarti Bapak Ibu langsung ini plus saja nih ya, add to project ya, plus ya. Nah, jadi nanti dari detik ke 0 sampai terakhir ini sekitar berapa nih? 1 menit 48 ini ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa musiknya itu nanti tercover atau menutupi timeline dari 0 sampai 1 menit 48 detik itu ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu silahkan preview. Nah, preview di sini. Nah, kemudian ada free preview. Saya klik aja. Oke, saya klik aja. Sudah. Belum sinkron. Oh, siap. Belum sinkron. Oke, saya stop share. Kemudian saya share lagi Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu ada yang sudah mencoba tadi malam untuk ini render forest? Saya sudah mencoba, Pak. Sudah. Gimana, Pak? Ya, lumayan berat komputer saya. Oh, gitu. Yang movie zoo atau yang render forest, Pak? Ya, render. Oh, render forest. Iya. Sebenarnya itu mungkin koneksinya, Pak. Jadi Oh, gitu. Jadi kalau boleh saya ulangi lagi, kalau yang apa itu bedanya render forest sama movie zoo itu kalau render forest itu fokus atau dia itu ketergantungan dengan internet, Pak. Jadi kalau notebook pun ini lancar-lancar aja kalau notebook ini. Yang penting koneksi internet lancar, Bapak Ibu. Tapi beda kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan movie zoo itu beda. Kalau tadi render forest itu internet, kalau movie zoo itu spek laptopnya. Jadi nanti pilihan ada pada Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya saat gimana, Pak? Tapi hampir sama hasilnya apa beda jauh? Beda, Pak. Beda. Jadi beda kalau ya? beda. Artinya gini, kalau di movie zoo kita nanti langsung bisa apa ya, input audio, input suara kita. Tapi kalau di render forest itu kita masih menggunakan software tambahan, Pak. Misalnya KineMaster atau Filmora ya. Jadi nanti kalau saya sampaikan juga Filmora di sini nanti. Mudah-mudahan waktunya cukup nanti. Izin bertanya, Mas Eko. Oh, iya, monggo, Pak. Dengan Pak Sinten iki? Teguh Daharjo SMP 18. Iya, monggo, Pak. Katanya itu di slide di render forest itu pengaturan suara tidak bisa per slide ya, Mas ya? Berarti kalau misalnya misalkan slide pertama ada suara, slide kedua mau kita tampilkan video di PowerPoint. Tapi kan kalau ada suara berarti suara kita di PowerPoint ketumpuk, Mas. Jadi ketutup betul, sama suara di render forest. Apakah itu tidak bisa dikontrol? Iya, Mas. Jadi gini, Pak, untuk di render forest kita nanti membuat apa adanya, artinya misalnya kita maksimalkan semuanya. Kalau Bapak nanti menginginkan ada audio, berarti nanti kita mainnya atau kita integrasikan dengan Filmora atau KineMaster, Pak. Jadi setiap slide katakanlah slide 1 tadi waktunya 6 detik ya, 6 detik. Berarti Bapak harus paling enggak menyediakan waktu yang tidak boleh lebih dari
waktu tersebut dari 6 detik itu. Jadi kemudian nanti dipasang di bawahnya, Pak. Jadi timeline toh kan panjang itu. Nah, kemudian di setiap suara itu nanti kita pasang di bawahnya. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian untuk audio yang ada dari render forest ini nanti bisa kita kecilkan, Pak. Nah, nanti bisa kita kecilkan di aplikasi tersebut. Jadi kita mensiasati, Pak. Kalau Bapak nanti menggunakan, coba nanti bisa gunakan animaker.com. Itu bisa langsung input suara, Pak, di setiap slide. Tapi kalau kelemahannya atau kekurangannya dia tidak 3 dimensi, Bapak. Jadi dia masih 2 dimensi gitu. Jadi gimana? Ini untuk software Filmora, apakah nanti masternya bisa di-share di sini, Pak? Bisa nanti saya free bagikan. Itu. Ya, nanti saya berikan yang free ya. Yang artinya free gini, nanti ada istilahnya seperti jamu ya, itu ya. Jamu untuk menghilangkan, kan kalau yang sudah pernah menggunakan Filmora kan untuk editing terakhir kan pasti ada tulisan besar ya. Ya, itu Wondershare Filmora. Nah, itu saya yakin itu Bapak akan bisa, terganggu. Nah, ya. Nanti bisa, Pak, ya. Nah, nanti akan saya share. Tapi ya seperti yang saya sampaikan di awal, jadi kita kan ini ya, sebenarnya itu kan berbayar ya Bapak ya. Jadi untuk software-software tersebut, jadi karena kita tujuannya untuk educational purpose only, untuk pendidikan, untuk pembelajaran, saya harap tidak usah share-share lagi gitulah ya. Untuk konsumsi kita sendiri aja gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu, ini sudah ya seperti ini. Kemudian nanti di Filmora Bapak, nanti ini juga bisa digunakan untuk menutup ini Pak Ibu nanti. Jadi ini kita akalin aja ya. Jadi kemarin saya membuat sebuah video promosi sekolah itu saya tulisin dengan nama sekolahnya. Ya, created by atau design by SMP 2 mana gitu. Ini Bapak dari SMP 18 Semarang ya? Tegal, Pak. Oh, Tegal. Oh, tak kira Semarang, Pak. Nggih. Jauh, Pak. Jauh ya. Saya malah ada kenalan teman dari Tegal itu, luar biasa. Arif siapa itu Pak kemarin. Pernah lomba satu kamar sama saya tuh, lomba di BPTIK itu. Keren orangnya. Dari SMP atau dari mana, Pak? Kayaknya swasta dia. Oh, swasta. Swasta, Pak, nggih. Swasta. Itu saya belajar banyak dari dia juga itu. Waktu satu kamar saya mintai software-softwarenya, saya pelajari itu. Nah, itu. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Ini tadi sudah ya. Nah, kalau sudah dianggap sempurna, Bapak Ibu bisa download, Bapak Ibu. Bisa download ya. Kemudian ini coba ya, saya download aja. Ini saya anggap sudah selesai lah. Ya, saya download. Kita nanti masih belajar untuk Movizu nih. Bapak Ibu nanti yang punya spek laptop bagus silahkan dicoba nanti. Nah, jadi kita nanti hari ini untuk saat ini fokus ke render forest. Nah, untuk nanti pengumpulan tugas pun nanti kita buat ringan-ringan saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan memilih antara render forest ataukah Movizu nanti. Oke, kalau sudah Bapak Ibu silakan ini bisa dibuka ya. Ini di pojok kiri bawah ini ada proses download ya, sudah selesai. Saya buka show in folder. Tadi jatuhnya ada di di lokal F di folder master. Oke, saya klik dulu. Oke, Bapak Ibu langsung bisa buka, double klik ya. Double klik bisa. Ini saya yakin akan ini. Saya harus stop share ini kayaknya nih. Bentar.
Oke. Setelah Ibu. Ya, saya stop aja ya. Oke. Nah, nanti itu akan kita gabungkan dengan intro Bapak Ibu. Nah, intro ya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti silahkan bisa di tambahi intronya. Ya, sekarang saya tutup dulu Ibu. Oke, sebentar. Saya tak coba stop share dulu. Ya, ini saya close saja. Ya. Oke, nanti saya masuk di Google lagi. Sebentar. Ya. Nah, tadi kan videonya Bapak Ibu. Ya, sekarang kita coba buat intro. Nah, kalau membuat intro itu saya yakin Bapak Ibu nanti akan tertarik karena kan tidak elok ya ketika kita memberikan sebuah tutorial kita langsung hari ini kita belajar membuat ini. Paling kan lebih kerennya kan ada intronya ya. Misalnya nanti bisa Bapak buat dengan menggunakan ini render forest. Oke, saya kembali ke back to editing lagi. Oke, satu video tersimpan. Nah, sekarang kita coba buat lagi, Bapak Ibu. Oke, saya stop share lagi biar nanti sama ya tayangannya ya. Tadi video sudah selesai, sekarang kita ke ini ya, Ibu. Apa? Intro ya. Oke, sekarang saya pergi ke my video. Nah, oke, Bapak Ibu, tampilan saya apakah sudah ini? Sudah create video, kemudian ada edit mockup. Mas. Ya, Ya, sudah. Ya, sekarang Bapak Ibu klik ini aja, klik create video. Nah, kemudian nanti kita ini ada menu intros and logos ya. Kita klik aja. Ada intros and logos, kita klik. Kemudian Bapak Ibu nanti langsung pilih intro saja. Sebentar kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan Pak. Ini kita kalau sudah bermain di render forest, ini ketergantungan dengan internet. Nah, ini Bapak Ibu langsung pilih aja YouTube. Sebentar, ini baru proses ya. Nah, ini ada YouTube intros, 3D logos revels, dan kemudian minial logo dan seterusnya ya. Kita pilih YouTube intro. Sudah tampakkah YouTube intro Bapak Ibu? Belum. Masih ya? tadi ya, masih logos tadi. Oke, saya stop dulu. Kok ini dokter Bobo Ya. Oke, intros and logos ya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu nanti pilih YouTube intro. Halo, apakah tampilan saya sudah YouTube intro? Sampun. Oke, ya. YouTube sudah. intros. Oke, ya. Oke, kalau sudah, ini Bapak Ibu silakan arahkan ke bawah ya. Ke bawah itu nanti banyak sekali pilihan-pilihan untuk intro Bapak Ibu. Ya. Untuk intro ya. Saya coba yang ini ya. Nah, misalnya ini ya Pak, Epic Explosion logo ya. Jadi nanti kalau ini Bapak Ibu buat ini dari awal, dari nol katakanlah itu, kita pertimbangan itu spek laptop kita. Yang kedua softwarenya juga Bapak Ibu. Biasanya untuk membuat ini kan itu ya, Adobe Premiere, ya, After Effects dan lain sebagainya. Itu membutuhkan spek laptop yang tinggi. Nah dengan render forest kita bisa secara instan Bapak Ibu, cepat. Nah, yang penting koneksi kita, internet. Bagus ya. Saya pilih yang itu. Nah, kemudian kita pilih create now. Halo, apakah tampilan saya sudah Epic Explosion logo? Belum. Ya, sudah. Oh, sudah ya. Mas. Ya. Oke, saya stop. Oke, ini saya stop lagi, Ibu. Nah, kemudian kita pilih create now, Ibu. Nah, create now. Saya pilih create now, ya. Nah, ini Ibu. Jadi tampilannya seperti ini ya.
Nah, tinggal aja memasukkan your logo here ya. Berarti kita klik aja. Ya, kita klik your logo here. Nah, saya tak stop aja daripada nanti saya takutnya yang saya omongkan beda nih. Oke, your logo here saya klik Bapak Ibu. Bapak Ibu pastinya sudah membuat logo dulu. Ya, logo cari aja di internet misalnya. Banyak sekali ya. Kita klik aja. Nah, kemudian upload ya, upload. Kemudian kita pilih logo. Sebentar saya stop dulu. Ini saya yakin untuk ya kalau saya membuka tab yang ini berarti Bapak Ibu tidak bisa melihat nih. Oke, saya simpan logo saya di lokal F ya. Lokal F, kemudian saya ada logo. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Ini saya masukkan logo saya ya. Oke, Bapak Ibu, ini logo saya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah ini kita klik done saja ya, done ya. Kita klik done. Oke. Kita klik done. Nah, seperti Bapak Ibu ya. Kemudian your tagline here ya, berarti apa mau ngasih quotes apa di sini. Kemudian kita tunggu Bapak Ibu, ada proses. Nah, ada proses ya. Nah, kemudian ini saya pilih atau saya ketik misalnya huruf besar semua ya. Find your imagination here misalnya ya. Find your imagination here. Saya save and close ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Find your imagination here. Kemudian kalau sudah kita coba preview Bapak Ibu. Nah, kita preview. Kemudian kita pilih free preview sama. Kita stop aja dulu. Nah, khawatirnya nanti tidak sama nanti. Oke, saya free preview. Kita tunggu Ibu. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, nanti bisa kita kombinasikan atau kita gabungkan nanti dengan Filmora, Ibu. Tanya Pak. Ya, gimana Pak? Kalau editingnya pakai Power Director bisa enggak ya? Bisa Pak. Jadi untuk bisa ya? Jadi untuk apa software editing film atau editing video itu saya serahkan pada Bapak Ibu semua mana yang familiar ya. Kalau saya kan sudah terbiasa dengan Filmora dan saya pun sudah punya katakanlah itu. Tapi kalau yang Power Director saya kan tidak punya. Ya, jadi nanti terserah Bapak mau pakai apa silahkan. Kalau yang pakai KineMaster, pakai KineMaster pun tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemarin teman-teman kita yang saya isi materi ini yang dari Bontang itu dari Pupuk Kaltim dari Kaltim itu menggunakan KineMaster Bapak Ibu. Saya serahkan pada mereka. Monggo silakan Bapak Ibu mau pakai software yang mana silakan. Yang penting software editing video Bapak Ibu bisa memasukkan suara Bapak Ibu masing-masing gitu. Oke. Ya. Bapak terbiasa ya Power Director ya? Yang satu KineMaster, yang satunya Power Director. Tapi ini dilalah ini lagi berat yang Power Director. Oh iya. Kalau saya rekomendasi Filmora Pak. Filmora 8 atau 9 itu lumayan ringan. Oh, iya. Lumayan ringan. Terus fiturnya juga bagus Bapak. Gitu. Saya pernah download di PC pakai Filmora, tapi ya memang banyak fiturnya sehingga malah jadi bingung saya. Oh gitu ya. Terlalu banyak. Oke, terlalu banyak ya. Ya, untuk PC. Ini Bapak Ibu sudah jadi ya, ini intronya. Nah, jadi nanti kita coba hilangkan. Jadi karena ini free ya, jadi gambarnya tidak terlalu bagus Bapak Ibu, tapi saya kira untuk kebutuhan kita untuk sebagai konten YouTube itu saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini bisa kita buang ya, render forest ini kita bisa hilangkan atau bisa kita tutupin Bapak Ibu. Oke, kita coba Bapak Ibu. Tampilannya belum ya? Belum sinkron Oke, Pak Eko.
Oke, bisa Bapak Ibu. Saya share lagi. Nah ini loh. Saya tiwas ngomong ternyata beda ini. Nah ini. Sudah nggih? Ada tulisan studi media ya Bapak Ibu ya? Sampun, sampun. Oh ya. Nah ini Bapak Ibu. Kita coba mainkan Bapak Ibu. Nah itu kan intro Bapak Ibu. Oh, udah jadi. Nah, ini nanti kita pasang, kemudian nanti diikuti oleh video pembelajaran kita atau video tutorial kita yang ada di YouTube. Nah, daripada kita nanti hanya video-video aja, kita kan bisa memaksimalkan ini. Apa yang ada di Render Forest kita bisa maksimalkan. Kita coba lagi. Nah, ini kalau Bapak Ibu buat dari nol, wah lama Bapak Ibu. Udah sempat buat RPP nanti ya. Nah, itu. Oke, kemudian kita download Bapak Ibu ya. Kita download. Nah, jadi kita punya dua file ya. File intro dan file promosi katakan itu ya. Jadi anggap aja itu sebagai media pembelajaran ya. Nanti untuk kontennya bisa diubah-ubah sendiri nanti. Oke, kemudian Bapak Ibu ini kita minimize saja. Sekarang saya coba ini ke Filmora Bapak Ibu. Wondershare Filmora. Saya stop dulu. Nah, oke, sebentar Bapak Ibu. Dulu Filmora saya Bapak Ibu. Di tempat saya gerimis Bapak Ibu. Nah, jadi benar juga nih koneksi internet agak trouble juga nih. Oke, sebentar baru proses membuka Filmora. Bu Sukajia, gimana kabarnya Bu Suka? Nah, ini ketemu di sini nih. Alhamdulillah Pak Eko sehat. Oke, alhamdulillah. Lama nggak nongol di Facebook Bu, jenengan Bu. Sedang Lagi banyak bertapa tugas, ini ya. Pak. Oh iya. Nggih. Iya. Ngebloknya masih Bu, ngebloknya Bu. Atau berhenti? Sudah lama berhenti, Pak. Sudah lama berhenti. Oh, sudah lama berhenti ya. Waduh. Ini fokus ke tugas sekolah dulu, nggih. Oke. Oke, siap. Ini sudah apa? Sudah ada. Setelah saya share dulu Bapak Ibu. Wondershare. Ini saya menggunakan versi 9 Bapak Ibu. Nah, sebelum dilanjutkan Bapak Ibu nanti ketika tampil Wondershare seperti ini, ya versi 9 ini ataupun versi 8, nanti Bapak Ibu dihadapkan pada ini ukurannya Bapak Ibu. Kalau saya sarankan ini milihnya 16:9. Karena nanti ini hampir semua ukuran, jadi YouTube, kemudian tampilan yang ada di OBS, ada di beberapa aplikasi yang lain itu menggunakan 16:9 Pak Ibu. Oke, kita pilih new project aja ya, new project. Nah, seperti ini Pak Ibu. Oke, saya stop dulu sebentar. Ini saya share lagi Pak Ibu. Oke, kemudian setelah itu, nah ini tampilan dari Wondershare Bapak Ibu, Wondershare Filmora. Jadi emang kalau misalnya ini ya kita kalau baru awal ya, ini emang agak ribet Bapak Ibu. Ini ada file, ada edit dan lain sebagainya. Tapi kita fokus ke sini aja, kata import aja, ya import sama export ya. Jadi kita simpel aja, kita import dulu. Nah, kemudian kita import media file kita. Jadi saya akan mengambil dua hasil tadi ya, dari dua yang saya buat dari Wondershare Filmora, dari Render Forest. Bentar Bapak Ibu. Tadi saya tak coba ini dulu, shot by date. Nah ini ada dua file, bentar saya tak masukkan lagi Bapak Ibu. Saya open. Nah ini. Pokoknya yang penting Bapak Ibu cari mana yang mau Bapak Ibu edit ya. Nah kemudian Bapak Ibu silakan. Yang pertama yang mau dimasukkan intro ya. Nah intro ini. Ya.
masukkan sini aja. Nah, intro. Kemudian kita abaikan aja ini. Nah, kemudian kita minimize dulu ya. Oke. Kemudian yang ini, oh terbalik Bapak Ibu, harusnya intro dulu ya. Nah ini harusnya. Kemudian ini kita geser ke sini. Nah, kita geser supaya nanti biar tahu bahwa ini sudah berbeda file ya. Nah kita tarik aja Bapak Ibu. Nah seperti ini. Nah tadi seperti yang Bapak tanyakan, bagaimana kalau misalnya kita mau masukkan suara? Ini kan sudah terbagi Bapak Ibu. Jadi ada apa tuh? Ada video dan ada audionya Bapak Ibu. Jadi audio visualnya sudah terpisah nanti. Tapi kita bisa bukan terpisah, tapi secara apa itu di timeline ini terpisah. Tapi kalau misalnya kita mainkan, dia masih tetap sama. Nah, jalan satu-satunya kita harus kita klik kanan, kita ini detach audio. Nah, detach audio itu berarti kita pisahkan, Bapak Ibu. Kita pisahkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini adalah apa? Audionya. Kemudian ini adalah videonya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti double klik yang ini, nah jadi nanti Bapak Maaf, bisa belum sinkron, Mas. Oh, belum sinkron ya? Siap Bapak. Oke, saya ulangi lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita kan tadi kan klik kanan ya, klik kanan audio detach ya. Nah, kalau sudah terpisah, ini kita bisa double klik. Double klik kemudian ini, nah ini ya, maaf, ini ada seperti ini untuk mengatur volumenya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini bisa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sini. Nah, jadi untuk intro kan tidak masalah ya, suara keras tidak masalah ya. Tapi kalau sudah masuk di render forest-nya, ini bisa kita atur Bapak Ibu. Nah, terus nanti pun bisa kita pecah Bapak Ibu, kita split ya artinya gitu ya. Jadi seperti ini kita coba 50% ya, setengahnya ini ya. Kita oke ya Ibu. Kita oke. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu. Kita stop ya. Kita coba play. Nah, ini kan suaranya sudah kecil Bapak Ibu. Nah, ini suaranya kecil ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya mau mengcrop ini ya. Nah, ini ya. Saya stop dulu Bapak Ibu. Nah, saya stop ya. Kemudian ini yang gambar yang ini yang apa itu? Yang intro ya. Itu coba saya crop aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, seperti ini kita crop dulu ya, Ibu. Oke, kemudian kita oke misalnya. Nah, seperti ini Pak Ibu. Ya. Jadi nanti akan terlihat bahwa ini akan hilang ya toh. Bahwa tulisan render forest akan hilang ya. Bapak Ibu bisa lihat. Saya stop dulu. Nah, saya khawatirnya tidak terlihat nih. Nah, saya stop, saya share lagi Bapak Ibu. Nah, ini tulisan render forest sudah tertutupi. Nanti Bapak Ibu silakan aja di ini di posisinya dibuat center aja nanti ya. Pokoknya nanti ini ya kita pilih video yang mau kita crop ya. Kemudian kita pilih ini ada tools ya crop itu. Kita klik aja. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Kita kira-kira aja Bapak Ibu. Nah, kira-kira. Nah, kalau sudah kita geser sini sedikit. Nah, kan oke, Bu. Nah, seperti ini. Jadi nanti tulisan renderforest.com itu hilang untuk yang intronya. Nah, gitu Pak Ibu. Nah, nanti untuk yang apa itu? Yang ini render forest yang tulisan di sebelah ini nanti bisa kita tutupin dengan dengan ini kotak ya nanti ya. Bisa kita gunakan kotak itu nanti. Kita coba dulu Pak Ibu. Nanti render forest-nya hilang pada ini. Nah, seperti itu ya. Ini udah hilang.
cuma tinggal kecil aja nanti kita bisa hilangkan. Nah ini yang saya maksud ini nanti bisa kita tutupin Bapak Ibu. Ini pun sudah saya sudah saya berikan tutorial di channel saya ya. Nanti kita bisa mengunjungi sana ya. Oke. Gitu ya Bapak ya. Jadi nanti kalau sekiranya sudah nanti bisa kita ekspor. Nah, kita ekspor, klik ya. Nah, untuk yang tidak di crack ya itu kan pasti ada ini ya tulisan besar ya. Hasil dari render forest itu bisa tulisan besar di sini ya Ibu. Nah, nanti saya pesan kalau misalnya mau menginstal ini semua koneksi internet dimatikan dulu Bapak Ibu. Dimatikan, kemudian semua antivirus dimatikan juga ya gitu. Kalau sudah terinstal, sudah selesai finish, di depan kembali semuanya enggak apa-apa gitu. Oke. Nama videonya apa ini gitu ya. Latihan Master Nusa gitu. Nah, latihan Master Nusa. Kemudian saya simpan di video pembelajaran ini ya, di lokal D. Nah, kemudian resolusinya bisa Bapak Ibu ganti Bapak Ibu. Nah, kalau yang mau pengen kecil ya silakan diganti aja. Ini 720 480 silakan ya. Nih, saya pilih yang kecil aja ya. Saya pilih OK. Nah, ini 58 mega ya. Kecil. Kemudian saya klik export aja Bapak Ibu. Nah, saya klik export. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu pengen memasukkan suara, jadi suaranya itu nanti kan seperti ini Bapak Ibu, dimasukkan input, kemudian ada audio banyak di sini, Bapak Ibu nanti bisa pasangkan di bawah-bawahnya ini. Jadi dia tampilan seperti ini, oh suaranya bagaimana ya? Nah pasang di sini, kemudian masukkan lagi, pasang di sini gitu Bapak Ibu. Jadi ketika ini jalan, timeline-nya jalan, dia akan ngomong ya. Jadi audionya akan ngomong berbarengan dengan video yang tayang di sini gitu Bapak Ibu. Oke, ini kalau sudah nah jadi ini ada macam-macam format ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada MP4, WMV dan AVI. Ini yang sering kita gunakan. Kalau saya sarankan yang MP4 langsung aja ya, langsung MP4. Oke, saya ekspor Bapak Ibu. Nah, saya ekspor. Nah, kemudian kita tunggu. Nanti di sini ada proses ya. Proses dari 0 sampai 100%. Nah, ini kita tunggu aja Bapak Ibu. Ya. Udah jadi. Oke, hari ini atau setelah ini nanti kita akan membahas Movie Zoo Bapak Ibu. Movie Zoo ya. Oke, sebelum saya masuk ke Movie Zoo sambil menunggu proses ini, mungkin ada yang perlu dikonfirmasi Bapak Ibu. Monggo teh-tehnya, kopi-kopinya Bapak Ibu. Nah, gimana Bapak Ibu? Bapak? Software-nya barangkali mau di-share Filmora. Oh iya, siap nanti saya kirimkan di grup ya. Saya kirim di grup nanti. Jadi sebenarnya untuk bermain software itu kita harus tahu karakternya Bapak. Jadi kalau misalnya kemarin saya menggunakan yang paling gampang itu ini ya Windows Movie Maker. Nah, itu pernah jaya kan itu di masanya ya. Itu saya sempat bertahan lama itu. Kemudian melihat kemampuan laptop saya yang kayaknya masih mampu. Kemudian saya masih menggunakan itu. Tapi kemudian ketika saya saat itu ada ini Adobe After Effects, saya sangat tertarik Bapak Ibu. Tapi kemudian ketika saya pasang di laptop saya, nah ini kasihan laptop saya Bapak Ibu. Nah kebetulan kemarin ketika ini Filmora ini saya dapatkan dari teman saya ketika ini 2018, saat itu saya kebetulan diundang di kegiatan Ki Hajar di Kemdikbud Pustekom ya. Itu saya ketemu dengan teman dari Surabaya. Itu saya deketin, ternyata asik itu Filmora. Kemudian saya minta, Mas, aku jaluk Filmora nih. Nah, kemudian dia kasih lewat flash disk. Kemudian saya coba-coba itu ternyata bagus juga, Bapak Ibu. Dan lumayan ringan ya, lumayan ringan. Dengan fitur yang saya kira sudah cukup ini untuk mewakili kita sebagai seorang pendidik dan membuat media pembelajaran sudah cukup saya kira nih.
Mohon Nah, maaf. untuk yang versi gimana? Itu Filmoranya tidak ada watermark-nya ya? Nggak ada, Pak. Lah Bapak pengen yang Nggak ada. watermark atau yang nggak ada? Saya adanya malah yang itu kalau sudah diekspor itu keluar apa itu Filmoranya. Wondershare-nya ya itu malah Ah, gede iya. banget di tengah-tengah itu. Lah, makanya Pak itu. Itu makanya itu nanti kalau misalnya Bapak mau menginstal ini nanti dimatikan Pak internetnya ya. Oh Jadi gitu. dimatikan internetnya, semua Ya. antivirus, kemudian apa itu Windows Security-nya juga Pak ya. Windows Security-nya juga nanti dimatikan juga. Nanti diinstal setelah finish nanti Bapak Ibu silakan dihidupkan kembali itu apa? Oh, pas Internetnya nginstalnya ya? kemudian iya, pas install dimatikan aja, Pak. Nah, Oke, oke. kalau yang versi 8 yang saya punya itu malah lucu lagi. Jadi kalau saya kalau saya sedang bekerja dalam keadaan ini koneksi internet hidup itu langsung itu disikat tuh sama internet Bapak Ibu. Jadi crack-nya itu langsung hilang. Jadi kembali ke ketika ekspor tuh ada Wondershare filmnya besar sekali. Nah, jadi saya kalau memainkan saat itu harus, saya matikan internetnya. Kalau yang versi 8. Tapi kalau yang 9 ini saya kan, masih ini posisi online ini. Itu tidak masalah Bapak Ibu, Ya. tidak masalah. Ya. Nanti dicoba aja Pak. Ya. Itu untuk PC ya, bukan untuk PC smartphone. Pak, ya PC Pak ini. Kalau Oke, saya oke. terus terang saya kok malah mungkin tidak pernah Pak, saya mengedit video itu di smartphone Pak. Saya pernah terpaksa saat itu waktu ada pengawas datang terus saya membuat ini profil perpustakaan, saya edit lewat HP. Tapi saya kok kasihan kayaknya HP itu kan handphone ya. Nah, jadi untuk telepon. Tadi untuk aplikasi ini kan sebenarnya hanya fitur tambahan Bapak Ibu ya. Untuk KineMaster itu kan hanya aplikasi, tapi kalau kita menggunakannya sering, nanti kan kasihan HP kita juga. Nah, jadi Iya. saya malah sering menggunakannya di laptop Bapak Ibu. Nah, jadi saya jarang menggunakan di HP, kasihan. Gitu. Oke, oke. Jadi bebannya itu kasihan Pak, bebannya itu kan berat ya. Ngedit, Iya, kemudian panas. dia harus mikir memori RAM-nya panas juga Bapak itu. Kasihan. Ya, kita tunggu ini ada 77%, kita coba nanti hasilnya Bapak Ibu. Kita lihat. Dan nanti Bapak Ibu yang sudah kemarin mengikuti kegiatan di Master Nusa yang kaitannya dengan aplikasi berbasis smartphone bisa Bapak sebagai welcoming statement ya seperti menyapa anak-anak ketika baru pertama kali membuka aplikasi itu, kemudian setelah itu dipersilakan untuk belajar kan gitu. Jadi kesannya kita itu mendampingi anak-anak Bapak Ibu, mendampingi anak-anak untuk belajar kan gitu. Oke, kita 92 sebentar Bapak Ibu. Sembilan 95, 96. Oke, kemudian find target ya, find target. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ini latihan Master Nusa. Tadi kayaknya saya nge-crop tadi belum saya oke tadi. Wah, ini saya lupa oke tadi. Kayaknya ini masih ada ini apa itu? Apa itu tulisan render forest-nya ini. Oke, saya stop dulu Bapak Ibu. Saya share lagi. Oh, sudah ada. Sudah tidak ada Bapak Ibu. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Nah, seperti ini.
Jadi maksud saya seperti itu. Jadi ada intronya, intro, kemudian setelah itu disusul oleh video pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Nah seperti ini. Dan nanti pun ketika transisi bisa dikasih apa ya, biar akan halus ya, tidak deg-deg gitu. Nah ini kan tadi suara sudah saya kecilkan Pak. Jadi nanti bisa dikasih audio, bisa dikasih audionya. Jadi Bapak Ibu nanti rekaman dulu. Jadi kira-kira nanti saya harus setiap slide itu akan saya beri beri kalimat apa, nanti bisa diatur seperti ini. Ya, saya kira itu ya. Oke. Saya menuju ke ke Movie Zoo sekarang ini. Ya. Saya close dulu Bapak Ibu untuk yang ini, untuk yang Filmora. Oke, kemudian saya tak buka ini Movie Zoo Bapak Ibu. Mungkin perlu saya sampaikan lagi, Movie Zoo ini pernah saya jadikan best practice saya Bapak Ibu. 2016 saya coba pakai Movie Zoo ini sebagai preferensi saya dan alhamdulillah lolos di Kemdikbud. Nah. Ini cocok untuk teman-teman yang yang dari rumpun bahasa nih Bapak Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang dari mapel yang lain juga bisa menggunakannya. Sebentar Bapak Ibu, kita tunggu. Nah ini pun nanti Movie Zoo ini menginstalnya juga dalam posisi itu Bapak. Ya, dalam posisi koneksi internet mati semua. Kemudian antivirus juga mati semua. Cara menginstalnya sudah ada di channel saya, nanti saya share lagi Bapak Ibu. Oke. Kemudian saya pilih, saya share lagi Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu, saya share lagi. Oke, seperti ini. Ya. Nah, pertama ketika kita dihadapkan pada Movie Zoo, ya, pertama ini kita harus memilih setting tempatnya Bapak Ibu. Setting tempatnya ada City. Ya, City itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau menginstal Movie Zoo tidak dengan cara yang saya sajikan di tutorial itu, nanti ini akan tergembok Bapak Ibu. Jadi yang terbuka kayaknya cuma 2 ya, cuma 2. Yang lainnya itu tergembok semua. Nah, itu. Nah, kemudian kita pilih ini, mau City, mau Entertainment, mau ini Hero, ya silakan. Nah, kalau kita akan PJJ ya, nah, kita pilih Home aja. Nah, kita pilih Home. Ini ada ruang tamu, kemudian ini ada gudang, ini ada dapur ini ya kayaknya ini ya. Kemudian saya pilih ini Bapak Ibu. Saya pilih ini living room. Ya. Kemudian saya pilih OK. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan pilihan ada pada Bapak Ibu ketika memilih sebuah software. Ketika Bapak Ibu laptopnya tidak kuat, berarti Bapak Ibu harus memilih Render Forest. Tapi itu kuota internet harus lancar. Ya, kalau Bapak Ibu pengen mencoba yang lain, koneksi, laptopnya bagus, Bapak Ibu silakan pilih ini Bapak Ibu bisa ya. Gitu. Oke, kemudian saya ini secara default ketika kita buka itu tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini ada kamera ya, kamera di atas ini ada 1 ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sebelah kanan itu adalah tampilan hasil dari record yang nantinya akan menjadi film yang kita download ya. Ya nanti Bapak Ibu bisa ini coba saya gerakkan ya, saya gerakkan ini kameranya. Sebentar. Nah, saya gerakkan. Nah, ini kan Bapak Ibu lihat itu kotak yang sebelah kanan itu kan bergerak itu. Nah, itu mengikuti kamera yang disorot itu Bapak Ibu. Nah, sebelah kiri itu saya gunakan untuk menggerak-gerakkan. Saya klik kanan. Tampilan belum sinkron. Oh belum. Oh ya siap. Oke sebentar. Saya share lagi Bapak Ibu. Oke ini ya. Sudah Bapak?
Masih proses, Mas. Oh ya. Ya, sudah. Oke. Ya, sudah. Nah, ini Bapak Ibu, untuk yang atas ini, nah jadi saya ulangi lagi, secara default itu Movie Zoo itu menyediakan seperti ini Bapak Ibu. Ada satu kamera, kemudian kalau ketika kita memilih ruang tamu atau living room tadi, itu ada kursi, TV, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika di sebelah kanan itu ada tampilan. Itulah nanti yang muncul Bapak Ibu, atau hasil dari Bapak Ibu mendownload dari yang sudah Bapak Ibu buat. Coba Bapak Ibu perhatikan ketika saya pilih kamera ini, kemudian saya pindahkan. Nah, itu kan kamera sebelah kanan itu kan bergerak itu. Nah, dia itu mengikuti kamera, ya. Nah, kemudian ketika saya klik kiri Bapak Ibu. Ketika saya klik kanan, nah, jadi nanti seperti ini Ibu, kameranya akan bergerak seperti ini. Nah, gitu. Itu saya klik kanan ini, ya, saya klik kanan. Nah, kemudian saya coba untuk naikkan dan turunkan. Berarti saya klik dua-duanya. Klik kanan dan kiri, saya pencet bareng, kemudian saya turunkan, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, jadi gitu ya. Jadi sebelah kiri itu untuk apa? Menggeser seperti ini, ya. Nah, seperti ini ya. Memasukkan, kemudian mundur, ya toh. Tapi kalau klik kanan itu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk yang klik mouse kanan dan kiri seperti ini, Ibu. Nah, seperti ini. Ya, itu untuk apa? Teori untuk menggerakkan kamera ya. Kemudian saya pilih create, kemudian saya pilih karakter, Ibu. Saya pilih karakter. Nanti ada satu karakter yang akan kita pilih. Bapak Ibu nanti bisa membuat ini sebagai apa ya, film animasi bisa. Ini pernah saya jadikan sebagai apa, materi atau kurikulum di ekstrakurikuler saya. Dan kalau anak-anak itu memang senang Bapak Ibu di apa depan laptop itu betah Ibu sampai akhirnya bisa membuat film animasi. Nah, itu pernah saya jadikan sebagai project di sekolah saya itu. Nah, kemudian saya pilih ini Ibu. Pilih yang depan ya. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak tidak ada karakter yang berhijab Bapak Ibu kalau yang di Movie Zoo ya. Nah, saya klik kemudian saya create. Oke, ini yang muncul ya Ibu. Kemudian kita close saja Ibu. Nah, kita silang aja. Nah, kemudian untuk yang karakter ini kan di depan ini tidak kelihatan Bapak Ibu. Yang di kotak ini kan tidak kelihatan. Karena apa? Dia posisinya di membelakangi kamera, Ibu. Sekarang kita tarik ke bawah, ke belakang ya. Nah, sudah mulai kelihatan. Nah, ini mentok, Ibu. Nah, sekarang berarti kameranya yang harus kita geser, Ibu. Kita pilih kamera. Tampilannya, Pak. Oh, tampilannya ya? Betul, tampilannya belum. Siap. Ya. Oke. Oke. Ya. Oke, ini kan kelihatan nih ya, hanya kepala saja ya, karena yang kelihatan di kamera itu ya emang kepala belum tidak kita turunkan. Nah, sekarang kita kamera kita geser Bapak Ibu. Kita geser, nah seperti ini. Ya. Nah, tinggal kita posisi seperti apa. Oh, terlalu tinggi, oke kita turunkan. Kita klik kanan, ya klik kiri dan klik kanan. Ya, seperti ini. Nah, oh kurang dekat, silakan dekat lagi Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, oke. Pak orangnya kok jelek? Oke, emang gitu kan animasi ya, tapi kita bisa desain atau kita bisa edit gambarnya Bapak Ibu atau karakternya. Kita klik kanan, kita edit Bapak Ibu. Halo, tampilkan edit Bapak Ibu? Ada ya edit ya? Ada. Ya. Oke, di situ ada head, ada hair, ada face, ada neck, ada kostum, dan sebagainya. Saya pilih hair misalnya. Nah ini Ibu, silahkan mau pilih yang mana. Kalau saya ya yang mirip-mirip Bapak lah. Nah. Ya pilih inilah misalnya ya. Kalau Pak siapa tadi? Pak Udi nih ya. Pak Udi ngasih apa Pak? Bapak? Saya. Ya. Saya ngasih apel apa nih? Bubut. Saya malah Bubut manufaktur. Oh, SMK ya?
Saya di BLK. Oh, BLK, Man. Oke, BLK bisa juga Pak ya dijadikan sebagai materi ini ya, kayaknya ya. Ya, ya. Nah, bisa nih. Oke, kemudian saya ini aja, saya klik close ya, karena rambutnya itu sudah, atau misalnya mau diganti ini bisa Bapak Ibu, kostum body, ada button, nanti dicoba-coba aja. Ya, ada shoes, ada top. Selama di sini tidak ada, berarti yang tidak ada pilihan Bapak Ibu. Nah, gitu. Oke, coba aja kita klik kanan lagi, kita edit Bapak Ibu. Oke, kita coba yang kostum ya. Body, gloves, ya ada nih. Nah, seperti misalnya aksesoris nanti seperti ini Bu. Kalau neck apa ini neck ini? Nah, neck itu dasi ya. Kalau misalnya butuh dikasih dasi ya silakan dikasih dasi. Kalau mau dikasih apa itu seperti ini ya, kerah baju ya, nah, itu bisa juga Bapak Ibu. Nanti warnanya sesuaikan aja warnanya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita close saja kalau sudah. Nah, ada dasi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung aja nanti untuk apa itu milih-milih nanti Bapak Ibu lah ya. Nah, kemudian kalau misalnya tambah kamera lagi bisa Bapak Ibu, kita masih di create ya kamera. Nah, ini ada 2 kamera Tampilan jadi. Pak, tampilan Pak. Oke, siap. Saya share lagi. Dia Nah, ini kan ada 2 Pak ya, ada 2 kamera. Kamera 1 dan kamera 2 ini. Nah, kemudian ini bisa tadi ini kan yang kamera pertama misalnya katakanlah dia posisi shoot dari depan ya. Kemudian yang kamera 2 kita pilih dari kanan misalnya. Kita gini aja. Nah, seperti itu. Kita dekatkan misalnya, bolehlah. Nah, ini. Seperti ini Pak Ibu. Nah, seperti itu. Kita geser lagi. Oke ya. Nah, kalau misalnya 3 kamera silahkan Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, ini pernah saya apa ya, waktu itu pembukaan Asian Games lagunya siapa itu yang lagunya merangkai mencapai bintang atau apa itu? Meraih bintang, Mas. Meraih bintang ya. Via Valen. Meraih bintang, Via Valen itu ya. Itu kan saya ambil ini suaranya, kemudian karakternya saya buat dari Movie Zoo ini, kemudian di belakang-belakangnya itu ada ini Pak, ada apa? Ada pemain gitar, ada drummer, ada itu. Jadi saya pasang sampai 6 kamera itu. Jadi ketika saya posisi mainkan itu setiap kamera itu saya ubah-ubah. Nah, jadi ketika posisi drummer lagi main ya saya fokuskan kamera itu ya. Nah, jadi bagus ya. Kemudian 1 kamera lagi nge-shoot semuanya. Nah, jadi nanti ada di Facebook saya juga di stalking bisa nanti. Pernah saya upload ya saat itu Asian Games ya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah kamera siap, kemudian kita siapkan ini. Prepare ya, berarti tadi kan create ya. Setelah itu prepare Bapak Ibu. Prepare, kemudian Bapak Ibu silahkan audio. Nah, tadi kan kita sudah nyiapkan audionya dulu. Kita siapkan audionya dulu. Nah, audio dulu itu yang saya rekomendasikan itu yang MP3 Bapak Ibu. MP3 ya. MP3 saya klik new. Nah, ini nanti muncul audio track 1. Tampilan saya sesuai ya? Oke. Belum. Ya, belum, siap. Mas. Di tempat saya hujan nih Mbak Fitri. Oke, kedengeran nggak Mas rintik-rintiknya? Iya. Iya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Setelah saya klik new, kemudian ini muncul audio track 1. Ya. Setelah audio track 1 ini, kemudian kita pilih edit Bapak Ibu. Kita pilih edit, kemudian kita pilih import. Kita pilih import. Nah, setelah itu kita pilih. Nah, ini kebetulan saya tak meminjam suara anak saya ya. Nah, saya klik. Jadi seperti yang saya sarankan saya sampaikan kemarin,
anak saya itu kan ikut lomba Bapak Ibu peneliti muda ya. Jadi ketika kirim karya itu awalnya suara dia, artinya dia ngesut secara langsung ya, dia rekam presentasinya dia. Tapi kalau saya pikir hal seperti itu kan sudah banyak dilakukan oleh orang. Nah kemudian saya minta dia untuk ini temannya yang yang perempuan yang menurut dia bagus suaranya karena dia merasa suara dia tidak cukup bagus untuk ini ya untuk mengisi sebagai dubber nih ya. Kemudian dia rekam suara temannya, kemudian dia memasukkan suara temannya itu ke dalam animasi ini. Nah akhirnya dia kirim. Itu alhamdulillah kemarin juara 3 tingkat internasional kemarin yang menyelenggarakan Iran ya, hayam.com, nanti bisa dicek di internet nanti itu. Nah kemudian ini saya pinjam suara anak saya ini ya, saya open Bapak Ibu. Nah kemudian ini nama filenya adalah 1, kemudian formatnya adalah MP3 Bapak Ibu. Kemudian saya oke aja. Nah kemudian ini sudah masuk Bapak Ibu. Kemudian kita silang aja. Nah suara sudah kita siapkan. Oke kita prepare lagi Bapak Ibu. Setelah kita siapkan ini karakter action Bapak Ibu. Jadi semuanya itu sudah Tampilan, disampaikan. Pak. Oke siap. Semuanya sudah disajikan di di Movie Zoo Bapak Ibu. Ya ini ya. Nah kemudian Bapak Ibu di sini ada banyak sekali ya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 9 ya. 9 dan itu pun nanti masih ada page 2, page 3 ya. Kalau saya sebagai guru itu kan paling ya hanya membutuhkan 3 kotak lah ya. Jadi kalau kebanyakan tingkah kan lucu juga ya, ngajar kok jempolak-jempalik kan malah lucu kan gitu. Ya, jadi seperti mengangkat tangan kemudian seperti melambaikan tangan gitu aja paling cukup ya. Oke, untuk yang kotak yang pertama saya klik ya. Saya klik, nah nanti ini actionnya apa kan gitu ya. Nah, ini ada happy, ada sad, ada angry dan lain sebagainya. Saya pilih angry Bapak Ibu. Nah, saya pilih angry, kemudian ini saya pilih lagi ada I'm out, jadi happy itu macam-macam Bapak Ibu. Nah, happy itu macam-macam ya. Jadi kalau saya pilih 1 ya, ini I'm out dulu. Jadi di kotak yang pertama ini ya, nanti saya pilih I'm out. Saya oke. Nah, kemudian kotak yang kedua sebelahnya itu nanti saya pilih happy lagi Bapak Ibu. Nah, tetap happy ya. Mengajar harus happy Bapak Ibu. Nah, meskipun hutang masih banyak tetap happy Bapak Ibu ya. Oke, conversation. Kemudian saya pilih happy, kemudian conversational one. Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan itu ekspresi bagaimana toh? Nah, kan gitu toh. Nah, dicoba tampilan, aja. Pak. Oke, siap. Oke. Tampilannya. Oke, saya share lagi. Ibu lihat di sebelah kanan itu ada previewnya ya. Nah, jadi caranya seperti oh gitu. Kemudian kalau I'm out bagaimana? Nah, seperti itu. Kemudian conversational one seperti apa? Nah, gitu Bapak Ibu. Oke, saya oke aja. Nah, oke, sekarang yang ketiga Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, saya pilih 3 gerakan aja Bapak Ibu. Tetap tapi kemudian saya pilih yang conversational 2. Oke, kemudian saya pilih oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu disilang aja ya. Disilang aja. Nah, kemudian kira-kira kita prepare apa lagi ya? Oh, kayaknya sudah ya, cukuplah gitu. Nah, sekarang kita proses direct ya, proses direct ya. Direct. Rekaman Bapak Ibu. Nah, kita dialognya dulu. Dialognya dulu kita klik Bapak Ibu. Dialognya kita klik. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan di sini kan ada timeline ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu mana yang mau di direct dulu. Sebentar ini belum muncul Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini kita tunggu. Atau tampilan saya beda ya? Saya tak stop dulu deh. Beda. Dulu Bapak Ibu. Ini harus banyak ini ya Bapak Ibu. Beda ya kalau kita workshop langsung ya. Nah, oke.
Bentar, Bapak Ibu. Nah, tak ulangi lagi ya. Direct, kemudian kita pilih dialog Bapak Ibu, karena yang mau kita rekam dulu kan suaranya dia. Jadi ini modelnya lip sync Bapak Ibu. Nah, lip sync. Jadi ini cocok untuk Bapak Ibu guru yang tidak pede di depan kamera Bapak Ibu. Nah, jadi modal rekaman suara, kemudian bisa diinput langsung ke sini Bapak Ibu. Nah, jadi sebagai alternatif aja. Oke, ini namanya Jim, kemudian dia lip sync kepada apa kan gitu. Nah, ini kita klik ini dulu. Switch to prepare. Nah, kemudian setelah kita switch to prepare, Bapak Ibu silakan lip sync to apa kan gitu ya. Nah, jadi kita tadi kan lip sync ke ini, ke file yang namanya 1 ya toh. Kemudian formatnya MP3 kan gitu. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada talk dan ada sash ya. Bapak Ibu nanti bisa pastikan di sini aja. Di talk aja gitu. Jangan di sini. Nanti kalau di sini nanti suara yang keluar nanti dia tidak akan mengikuti gerakan suara kita. Ya. Kalau sudah, kita switch to direct. Oke, kita klik switch to direct. Ya. Tampilan saya apakah sudah muncul timeline Bapak Ibu? Belum, Mas. Belum. Oke, saya stop dulu Bapak Ibu. Oke, saya share lagi. Oke, sudah ya. Nah, oke Bapak Ibu silahkan ini nanti Bapak Ibu bisa perhatikan nanti suaranya dulu ya. Dia akan membuka mulut, kemudian akan menutup sesuai dengan kalimat yang muncul ya. Sekarang kita klik ini, record ya. Saya klik aja. Oke, 3, 2, 1, action kan gitu ya. Oke, kita stop ya. Kemudian setelah itu kita pastikan kembali ke paling awal. Jadi kursornya ini ya, currentnya ini kita pastikan ke awal. Langsung kita klik ini aja, jump to the start. Jump to the start. Nah, kalau sudah kita klik ini Ibu. Nah, kemudian kita direct lagi. Kita direct lagi, kemudian tadi kan dialog sudah ya. Sekarang karakter action Bapak Ibu. Nah, karakter action. Nah, sekali lagi pastikan kursornya ini berada di paling depan lagi Ibu, karena tadi kan kita sudah merekam suara, sekarang kita gerakannya. Oke, sekarang kita mulai dari record lagi Ibu. 3, 2, 1. Nah, Bapak Ibu siap-siap. Oke, saya stop dulu sebentar Bapak Ibu. Nah, ini yang membuat lama ini Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti siap-siap aja nih. Jadi ini diklik-klik aja. Sesuaikan dengan suaranya. Nah, gitu Ibu. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu pencet-pencet aja kira-kira assalamualaikum. Jadi nanti gerakan yang pas itu apa kan gitu. Nah, jadi nanti bisa dipilih-pilih aja antara 3 tadi. Oke, kalau sudah ini jam to start lagi. Jam to start lagi. Kemudian kita pilih direct lagi, berarti kamera cut Bapak Ibu. Kamera cut mana? Ah, ini atas. Jadi dari sudut pandang mana nanti akan di shoot gitu ya. Oke, kemudian saya pilih ini record ya. Nah, record. Belum, kan kita belum tampil Mas. Ya? Masih proses ya kayaknya. Siap. Oke, saya coba share lagi. Oke. Nggak kelihatan sosiali Pak. Ya. Ini saya stop lagi, Pak. Stop share nih. Sudah ya? Ya. Yang mana iya? Oke, ini tadi kita sudah suara sudah, gerakan sudah, sekarang kamera Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lihat di sebelah sini yang on itu adalah kamera 1 ya, kamera 1. Jadi nanti maksud saya nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja klik ini. Mana ketika dia salam dia di shoot di sebelah mana. Kan kalau Bapak Ibu lihat di acara TV live itu kan kamera kan banyak sekali. Nah, kamera yang hidup itu kan kamera yang ada tanda merahnya, katakanlah gitu ya. Nah, itu seperti itu juga Bapak Ibu. Oke, saya mulai dari record Bapak Ibu, record. Ya. Itu ya.
Oke, itu sudah selesai. Kemudian kita jam to start lagi, ya. Nah, jam to start lagi. Sekarang sudah selesai, berarti tinggal ini Pak Ibu, video, kemudian make video. Nah, sudah selesai Pak Ibu. Nah, kemudian ini, ya, kita ini pastikan ukurannya bisa, ya. Kita mulai dari sini. Kalau yang biasa itu berarti 120 1280 ya kali 720, nanti bisa disetting ya seperti lonjong seperti ini ya. Nah seperti ini memanjang gitu ya. Jadi nanti kalau bisa di set up dimasukkan di YouTube, nanti dia langsung masuk, tidak ada space ya. Nah kemudian langsung aja make video. Nah make video Ibu. Kita tunggu nanti ada proses, kita kasih nama dulu ya. Jadi sebelum saya stop dulu ya, stop dulu. Nah, nanti biar tampilannya sama Bapak Ibu. Ya, akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan saya simpan ini latihan Master Nusa gitu aja, latihan Master Nusa ya. Oke, nanti filenya yang jadi outputnya atau output dari filenya itu MP4. Ya, MP4. Oke, saya simpan. Nah, nanti terus ada proses Bapak Ibu. Ya, ada proses 0 sampai 100 ya. Nanti Bapak Ibu bisa tindak lanjuti dengan Filmora tadi ya. Filmora, nanti terus Bapak Ibu bisa tambahi dengan kalimat-kalimat. Atau nanti yang sudah punya animasi kan bisa ditampilkan di sini. Ya. Nanti misalnya apa, menjelaskan tentang apa? Tentang pekerjaan, nanti bisa diputar di sini ya, atau ditampilkan. Kemudian dia ngomong apa, kemudian ada objek yang melayang-layang di sini misalnya. Tapi dengan menggunakan software tambahan Bapak Ibu. Tadi dengan Filmora atau Power Director atau KineMaster itu yang familiar di Bapak Ibu ya. Itu KineMaster. Oke, itu sambil menunggu ini selesai. Mungkin ada yang dikonfirmasi Bapak Ibu, ini kurang 7 menit ya untuk menuju ke setengah 6. Gitu Mbak Fitri, saya mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dari Bapak Ibu, akan saya jawab nanti. Yeah. Ya, ini sambil menunggu ya, saya stop share dulu aja. Ya, terima kasih Mas Eko, luar biasa sekali Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian penjelasan tentang video animasi yaitu baik Render Forest maupun Filmora. Tentunya luar biasa sekali dan mudah Bapak Ibu ataukah sulit dirasakan yang dijelaskan Mas Eko? Kalau nggak menghadapi komputer ya agak repot Mbak. Sebab saya gitu, iya. Nggak pakai HP aja. HP, gitu. Ya, nanti bisa Bapak dari rekaman ataupun nanti yang di-share oleh Mas Eko nanti bisa dipraktekkan melalui laptop, ngaten nggih. Ya, betul. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang ingin disampaikan ataukah terkait dengan mungkin nantinya yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di lapangan terkait dengan video animasi yang sudah disampaikan oleh Mas Eko. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu Mbak, saya minta untuk di-share lagi materinya Mbak. Di-share lagi materinya sebab tadi saya tidak masuknya agak terlambat gitu. Pulang kerja langsung perjalanan. Siap Pak Saiful. Ya. Oke, Pak Saiful, terima kasih. Nanti kami semua setiap kegiatan yang kami lakukan, setiap hari dari hasil rekaman atau dari hasil kegiatan, insya Allah selalu kami share di grup baik materi maupun video rekaman dari pembelajaran atau tutorial setiap kali kegiatan Zoom. Mungkin dari yang Bapak Ibu yang lain ada yang ingin disampaikan? Mungkin pendapat Mbak, testimoni dari dua pertimbangan ini ya, dua software ini. Jadi nanti gini Bapak Ibu, jadi saya sampaikan langsung tugasnya nggih Mbak Fitri nggih. Siap Mas. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan kalau yang tertarik dengan Render Forest silahkan nanti membuat karya dari Render Forest. Kalau yang tertarik dengan Moviezoo silahkan nanti bisa buat dengan Moviezoo. Jadi nanti pilihan ada pada Bapak Ibu, terus nanti juga dipertimbangkan kaitannya dengan spek laptop juga, kemudian koneksi internet dan lain sebagainya.
Kalau Iya, dari iya. Pak Tri, nah, Pak Tri itu kesan dari 2 software itu gimana Pak Tri? Bisa dipelajari atau dengan mudah atau Eh, bagaimana Pak Tri? saya rasa sih kalau diikuti bisa. Cuman saya ini kendalanya laptopnya jadul ini. Iya. Jadi untuk yang Movizu ini saya takut, ini kan sudah di-share ini di grup. Iya, iya. Saya takut nginstal aja, langsung saya klik nanti, wah nanti Oh gitu ya. laptopnya ya lelet dan segala macam. Tapi yang sudah Ya. saya mencoba itu yang Render Forest, walaupun durasi pendek sekali, saya mencoba meng-create tadi malam ada tayangan pembuka, ada video saya masukkan di situ. Nah, saya ekspor itu ya mungkin karena sinyalnya sinyal internet agak kurang kuat sehingga kok lama banget sampai ketiduran saya. Ya itu. Jadi artinya bisa dipelajari dengan mudah Pak ya, yang Render Forest ya, gitu ya. Iya, saya mengikuti. Oh, ya oke lah, bisa diikuti ini. Untuk intro itu bagus ini. Ya. Untuk awal pembuka itu bagus. Jadi kalau saya lihat tadi kan namanya Pak Tri kan Tri Udiono Channel. Nah, berarti kan ini punya channel YouTube ini. Nah. Iya, Pak. Nanti kan bisa dikembangkan, Pak. Nah, jadi konten YouTube-nya biar bervariasi jadi diberikan intro. Nah, kesannya biar lebih orang mau berkunjung itu wah orang ini berarti sangat concern di YouTube. Iya, benar. Nah, nanti dia akan selalu mengunjungi konten Bapak Ibu. Tertarik tadi yang logo itu yang muncul itu. Gitu ya. Mau saya bikin ini. Oh ya, siap. Tapi ini kendala speknya ini laptop masih jadul seperti ini. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Mbak Fitri. Ya, terima kasih Pak Tri Udiono. Kalau mungkin yang dirasakan Pak Tri sedemikian rupa, mungkin satu lagi ya Mas, mungkin juga berbeda ini. Ya, berbeda kesannya dari Pak Tri Udiono ya. Mungkin saya pengen mendengar dari temannya Mas Eko ini yang sering disebut oleh Mas Eko, Bu Suka. Bu Suka, ya mungkin bisa memberikan pengalaman pribadi atau apa Bu, atau mungkin bisa juga untuk pengalaman teman-teman yang lain di sini, Bu Suka. Sepertinya. Mohon maaf untuk sertifikat kapan Bu? Oh ya. Ya, begini Bapak, kami sampaikan sebagaimana disampaikan oleh Mas Eko tadi bahwa setiap kegiatan kita ada LK yang harus dikerjakan, itu merupakan salah satu syarat dari terbitnya sertifikat Bapak. Jadi nanti insya Allah kalau sudah selesai 4 hari ketika kita pelaksanaan kegiatan diklat, di 2 hari itu akan fokus untuk menyelesaikan LK. Salah satu saja panjenengan semua untuk mengerjakan LK bisa memilih Render Forest maupun Movizu. Kemudian pada hari berikutnya, insya Allah kalau panjenengan semua cepat melaksanakan atau mengerjakan mengumpulkan LK, maka sertifikat juga akan secepatnya kita kirim. Biasanya nanti ada link untuk pemesanan sertifikat. Berikut upload LK-nya. Begitu Bapak. Oke, Pak Teguh, saged di nggih Pak. Oke, matur nuwun. Oke. Oke. Mohon untuk software Filmora-nya. Oke, siap Pak. Filmora. Bapak jangan khawatir Bapak. Pokoknya Mas Eko itu semuanya akan diberikan Bapak buat kita semua. Jadi insya Allah yang dimiliki Mas Eko terkait dengan ini Mas Eko suka berbagi Bapak ini. Jadi jangan khawatir pokoknya dengan Mas Eko apapun, dan mungkin Bapak yang lain mungkin bisa kalau membutuhkan apa bisa seperti sama Mas Eko sendiri pun akan dikasih mungkin Pak. Gitu ya Mas Eko ya. Oke. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan lagi Mas Eko? Ya, saya kira cukup Mbak Fitri. Cuma saya pesan saja kalau kita belajar multimedia, kita tidak bisa instan ya, tidak bisa seperti membuat mie instan 5 menit 10 menit jadi prosesnya itu cukup panjang. Kemudian kita juga harus memahami setiap karakter dari setiap software, dan yang terpenting kita harus banyak searching Bapak Ibu. Searching di internet, apalagi kita kan background-nya tidak IT ya.
Jadi dulu kalau mungkin kalau saya boleh sampaikan, kalau Bapak membaca tulisan di blog saya, pertama saya kali mengenal komputer, mouse itu saya megangnya itu saya angkat Bapak Ibu. Nah, ini saya tidak bohong ini, jujur ya. Jadi saya guru desa kuliah, kok guru desa, orang kampung ya, jadi lulus dari SMA, kemudian kuliah di Semarang, teman-teman saya sudah pada lihat komputer, saya megang mouse itu saya angkat Bapak Ibu, saya angkat. Nah, kemudian saya letakkan lagi. Saya takut mau bertanya nanti dikira malah wah wong ora ngerti wong desa katrok dan lain sebagainya. Akhirnya tidak sengaja saya nyenggol katakan itu ya. Jadi saya tidak saya buku saya kena mouse itu, kemudian saya lihat, loh kok kursusnya bergerak. Nah, jadi hari itu adalah hari yang pertama kali saya belajar komputer yaitu dengan menggerakkan mouse Bapak Ibu. Nah, jadi akhirnya dengan belajar, kemudian saya alhamdulillah bisa berbicara di depan Bapak Ibu seperti ini. Jadi semangat Bapak Ibu, terima kasih. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko, pengalaman yang luar biasa. Tentunya juga dari Bapak Ibu semuanya punya pengalaman pribadi tentang terkait dengan pembelajaran yang dilalui. Dan semoga dari pengalaman-pengalaman itu bisa menambah keilmuan wawasan kita, serta keilmuan kita, sehingga bisa lebih berkualitas, lebih meningkatkan diri untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Dengan Bismillah, insya Allah bersama kita bisa, bersama Master Nusa, kita bersama-sama berbagi, bersama-sama belajar. Bu Fitri ya. Trouble, Bu, Sebesar-besarnya. Dan tetap semangat Bapak Ibu, kita masih ada 2 hari lagi. Jangan lupa tetap koordinasi melalui grup informasi dan apapun yang terkait dengan kegiatan diklat, kita akan sampaikan melalui grup WA. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Mas Eko Sudinuryanto yang sudah dengan telaten sabar mendampingi, membagi ilmunya kepada kita semua. Kami ucapkan kepada segenap panitia dari Master Nusa, Pak Ngastun, kemudian ada Bapak Hartono, Pak Abdul Muizdar yang tak kalah pentingnya dan tak kalah terima kasihnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya peserta diklat. Tanpa dukungan, kerjasama, kepercayaan dari Bapak Ibu semua, Master Nusa bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Kami yang bertugas mohon diri, mohon maaf dan terima kasih kami sampaikan. Tetap semangat, sukses buat Bapak Ibu semua dan sugeng istirahat dan selamat untuk berlatih video animasi yang sudah kita pelajari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri ya. Salam Bapak. Foto bareng. Foto. Ya, tak lupa untuk dokumentasi Bapak Ibu semua, nanti untuk kelengkapan administrasi kita perlu dokumentasi. Monggo silakan yang belum dinyalakan video ataupun diperlihatkan dari wajah-wajah Bapak Ibu, kami persilakan untuk dibuka sejenak untuk diambil foto. Sampun Pak Bois? Belum, satu lagi Bu. Oh ya. Dikasih baba Bu Fit. Kasih baba. Oh ya, boleh bergaya ya Pak Bois ya? Boleh bergaya Bapak Ibu? Ya, gaya santai, gaya manisnya Bapak Ibu semua. Iya, ya, dikasih baba kata Pak Bois. Ya, 1, 2, 3. Oke, ya, makasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Mas Tri. Nggih. Dalamnya Budi. Lo pada suge. Kabupaten mana? Pekalongan. Panjenengan Budi. Jepara. Oh, Jepara. Nanti tak buka Tri Udiono channel-nya ya. Tri Udiono channel ya. Oh, siap. Ya. Di subscribe. Saling subscribe Ibu. Izin dalam akhirnya ya Bapak Ibu, matur nuwun semuanya.